Saudara-saudara yang kasih, sebelum kita dengar firman Allah, kita sama-sama bangkit di hadapan Tuhan, naikkan pujian untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan padanya, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa-Mu datang dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang selalu setia memimpin hidup kami, yang selalu memelihara kami. Engkau yang memberi waktu dan kesempatan kepada kami. Hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan, mengangkat pujian, penyembahan kami dan rasa syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Sekaligus kami siapkan diri menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah suara kebenaran dari sorga tetap berbicara kepada kami. Itulah yang menjadi pegangan kami. Itulah pelita dalam perjalanan kami sampai ke perjalanan akhir, bertemu muka dengan Engkau Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, mempelai laki-laki sorga kami mengucap syukur. Pengurapan Allah terjadi nyata
limpahkanlah kasih sayang-Mu bagi semua kami yang boleh setia mendengar, menerima firman Allah, dan pengurapan besar bagi hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dan sungguh kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada Dia saja. Kemurahan hati Tuhan yang membuat kita boleh setiap hari yang mendengarkan suara kebenaran. Dan itu kebutuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Roh yang memberi hidup, Allah yang memberi hidup, Yesus yang memberi hidup, dan firman-Nya yang memberi hidup. Kita tidak bisa lepaskan diri, ya, apalagi menjauhkan diri dari kebenaran. Harus berada di dalam kebenaran. Khususnya di hari-hari yang terakhir ini, kita harus semakin bukan saja dekat kepada Tuhan, tapi semakin melekatkan diri, menyatu dengan Dia, menyatu di dalam kebenaran. Maka di hari-hari yang terakhir ini, anak-anak Tuhan, jangan sampai kebenaran itu menjadi sesuatu yang tersembunyi lagi. Jangan lagi kebenaran itu ada yang menutup-nutupi lagi. Bagi kita, saudara, memang tidak mudah untuk menangkap sesuatu dari kebenaran firman Allah. Tidak mudah, saudaraku. Pengalaman dari murid-murid yang kemudian diangkat oleh Tuhan menjadi rasul-rasul. Rasul sendiri pun, saya ulangi, rasul sendiri pun, ya, seringkali mereka tidak bisa menangkap maksud isi hati Tuhan. Seringkali ada selubung yang menutupi pikiran mereka. Ketika Yesus telah ditangkap, kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, dan mereka semua tidak percaya tentang kebangkitan itu. Ada dua murid Tuhan Yesus Kristus yang bergerak meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Di dalam perjalanan itu mereka memang memperbincangkan tentang apa yang terjadi, pengalaman beberapa hari yang terakhir dalam perjalanan mereka sebagai muridnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kemudian Tuhan menjumpai mereka di tengah jalan. Ada selubung yang menutup mata mereka. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus yang berjalan bersama-sama dengan Dia, ya, atau dengan mereka. Nah, ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada mereka, kebenaran pun sulit mereka tangkap. Yang pada akhirnya dalam Lukas pasal 24 ayat 45, maka Tuhan membuka pikiran mereka. Ketika mereka sudah berkumpul dengan murid-murid yang lain, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan membuka pikiran mereka. Pikiran ini dibuka oleh Tuhan, maka mereka baru mengerti tentang kitab suci atau kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah menangkap sesuatu dari firman. Tetapi jika saya dan kita semua yang boleh setia ini bisa menangkap sesuatu dari firman, bukankah ini sebuah mukjizat yang luar besar, yang luar biasa, mukjizat besar. Jika bisa menangkap sesuatu dari firman Allah, diberi anugerah untuk mengerti. Ini mukjizat. Murid-murid, bahkan mereka sudah naik satu tahap menjadi rasul yang diutus oleh Tuhan dalam sebuah pergerakan Injil. Mereka seringkali tidak bisa menangkap itu. Kenapa seseorang bisa tidak menangkap sesuatu maksud Allah? Ya,
Maka seringkali di dalam gereja pun pengalaman demikian rupa, ketika ada khotbah disampaikan oleh gembala atau hamba Tuhan, maka seringkali ketika kebenaran itu seakan-akan menusuk kepada pribadi seseorang, dia merasa bahwa itu sesuatu yang telah dirancanakan. Ketika di antara kita ada yang berpikiran demikian, itu sama artinya masih ada selubung di dalam diri kalian. Seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan tanpa kita minta kepada hamba Tuhan untuk selidiki semua sikap dan perilaku lama kita. Tetapi Tuhan sudah berbicara melalui lidah mulutnya, dan itu menjadi jawaban kepada kita sebenarnya. Tapi kita tidak siap menerima seperti itu. Ini namanya masih ada selubung di dalam pikiran kita. Biarkan malam ini selubung itu dicabut dari pikiran kita masing-masing. Haleluya. Harus tuntas. Ya, harus tuntas. Ya. Kenapa ada selubung itu? 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Kita dapat mengikuti sedikit, ya, telusuri kebenaran ini, saudara dikasih. Nah, pikiran ini seringkali tumpul, saudara. Tumpul. Kenapa tumpul? Sebenarnya karena belum berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Di ayat 14 itu disebutkan bahwa pikiran mereka telah menjadi tumpul sampai hari ini. Nah, bahaya sekali nih kalau sampai hari ini masih tumpul pikiran orang percaya, padahal sudah lama menjadi Kristen. Kenapa? Karena ada selubung yang menyelubungi. Ketika membaca firman Allah, tidak ada penyingkapan. Kenapa tidak ada penyingkapan? Karena hanya Kristuslah yang dapat menyingkapkan. Ya, hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Di ayat yang ke-15-nya kita dapat temukan bahwa, saudara-saudara dikasih, ya, bahwa kitab yang kita baca itu selalu tertutup. Ada yang menutupi, tidak mengerti, sehingga orang bosan membaca Alkitab. Ya, bisa bosan juga mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena memang sampai hari ini seperti itu masih berlaku, saudara kekasih. Nah, ini yang harus kita tuntaskan. Maka supaya selubung tercabut, di ayat yang ke-16 kita harus berbalik. Hati harus kembali kepada Tuhan, baru selubung itu diangkat. Begitu gairahnya kita bisa, begitu gairahnya menangkap firman, mendengar firman Allah. Saudara-saudara kekasih, ayo dengan segenap hati berbaliklah kepada Tuhan, atau berilah dirimu untuk berada di dalam Dia. Jangan pernah lagi untuk keluar dari sana. Sangat begitu berharganya kebenaran ini, dan sangat begitu mahal. Ya, Yohanes di Pulau Patmos ketika diberikan malaikat, ditunjukkan malaikat, ada kitab kepada dia, dia bisa melihat bagian luar, tapi tidak bisa mengerti tentang rahasia dalam. Apa yang dilakukan Yohanes, ini yang sulit dilakukan orang Kristen akhir zaman, saudaraku. Sangat sulit dilakukan. Sebab yang dilakukan oleh Yohanes adalah dia menangis, dia meraung, dia tersyukur kepada Tuhan. Sebab betapa malangnya kalau kebenaran itu tidak pernah tersingkap. Kebenaran itu masih termatrai, ditutup oleh materai-materai. Tapi malaikat memberi garansi bahwa Yesus anak Daud
Dialah yang sanggup membuka materai-materai itu. Maka Yesus Kristus yang telah disembelih, Yesus Kristus yang telah disalibkan, satu-satunya yang bisa menyingkapkan rahasia kebenaran Allah. Maka siapapun yang mau berbalik kepada Dia atau kembali kepada Tuhan, maka dipastikan anugerah besar dari sorga, akan menerima kemurahan besar, pengertian yang luar biasa atas kebenaran firman Allah. Dan akhir zaman ini waktu yang dimaksudkan bagi kita sekalian, ya, penggenapan firman Allah. Maka kita harus bertekun, harus semakin bertekun. Saudara-saudara kekasih, sekali lagi saya katakan, bertekun. Bertekun itu bukan supaya hafal ayat-ayat firman, supaya bisa menjadi guru, pengajar, pendeta, menghafal ayat. Jangan berpikir supaya saya jadi pemimpin gereja, supaya saya jadi pendeta, saya belajar firman Allah. Tidak pernah terfikir saya menjadi seorang hamba Tuhan, tapi kasih karunia Allah lah yang mengangkat diri ini bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi pada intinya kenapa saya harus bertekun dan kita semua wajib untuk bertekun adalah Yosua pasal yang ke-23 ayat 11 ini akan menjawab kita semua. Kenapa saya harus bertekun? Kenapa kita harus bertekun? Dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat 11, maka demi nyawamu sendiri, maka demi nyawamu, ya, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Iya. Jadi kita bertekun bukan supaya bisa jadi guru, jadi pengajar, jadi pendeta, ya. Tidak. Bukan itu. Sebab menjadi hamba Tuhan adalah panggilan. Tidak ada panggilan dari Tuhan kamu bisa jadi perusak gereja. Ya, bisa perusak. Harus berada pada dasar yang kuat, kokoh. Bukan karena kata orang kamu sudah pantas jadi hamba Tuhan, maka ya kepingin jadi hamba Tuhan. Harus panggilan Allah. Ya, harus jadi panggilan Tuhan. Tapi kenapa saya harus bertekun? Demi nyawaku. Katakan, demi nyawaku. Haleluya. Jadi bertekun itu ini kesinambungan nyawa, kesinambungan kehidupan, perpindahan secara ajaib, perpindahan secara dahsyat dari kehidupan yang sekarang kepada kehidupan yang akan datang. Bagaimana kita bisa meraih ini? Bertekunlah di dalam Kristus Yesus. Ya, bertekun. Bertekun yang dimaksud, coba naik dulu di ayat yang ke-8-nya. Bertekun yang dimaksud di situ adalah harus berpaut. Bertekun yang dimaksud di sini adalah harus berpaut. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Mantap. Kalau sampai hari ini kita masih bertekun dan berpaut kepada Tuhan, Tuhan sangat senang, apresiasi orang yang demikian rupa. Tadi malam saya sampaikan firman Allah, bagaimana Tuhan mengapresiasi sikap dari jemaat Efesus karena tidak mau kompromi tentang dosa. Bahkan mereka mampu menguji orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul, dan mereka buktikan bahwa orang itu bukan rasul. Kenapa mereka mampu? Karena mereka punya kekuatan pengajaran firman dalam hidup mereka. Karena mereka berpaut. Cuma sayang di pertengahan perjalanan mereka mengurangi kasih dan cintanya, dikecam sama Tuhan. Tapi demi nyawa kita, kita bertekun. Cara bertekun adalah harus berpaut kepada Tuhan. Berpaut kepada
Berpaut itu sama artinya melekat. Berpaut itu sama artinya berpegang kuat-kuat. Ya, jadi itu berpaut itu sama dengan melekat, sama dengan berpegang kuat-kuat. Ya. Berpaut sama artinya dengan terikat. Terikat. Dan terikat pun bukan sekedar terikat, bukan longgar, tapi terikat erat. Erat. Berpaut juga sama dengan seperti tertambat. Tertambat. Jadi tidak bisa lepas. Sama artinya juga dengan terhubung. Oh, seperti signal. Saudara-saudara, ada beberapa tayangan kami ada sedikit goyang-goyang. Ini wifi-nya sedikit goyang-goyang, saudara kekasih. Kita doakan jangan goyang-goyang lagi. Tapi mungkin layarnya sedikit goyang, tidak apa-apa. Yang penting teguh iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Itu saudara-saudara kekasih. Berpaut itu berarti bersangkutan atau bertalian. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu bersangkutan kepada Tuhan, selalu bertalian kepada Tuhan. Pelayanan ini, ini harus benar-benar bertalian erat sekali dengan Tuhan. Dan memang untuk kemuliaan nama Tuhan pelayanan ini. Ya, saudara-saudara kekasih, itulah yang dimaksudkan Tuhan dengan berpaut. Supaya kita terus terhubung, supaya kita terus bertalian, supaya kita terus terikat erat, supaya kita terus tertambat, terhubung, melekat, berpegang kuat-kuat kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Ini yang Tuhan maksudkan, bahwa supaya gereja Allah, tubuh Kristus terbangun di atas dasar yang benar, dan sehingga Kristus menjadi kepala di dalam seluruh hidup kita ini, dan kepalalah yang bisa menuntas selesaikan segala persoalan hidup. Ketergantungan tubuh hanya kepada kepala, dan kepala dari Yesus Kristus. Maka kita harus berpaut kepada Dia. Saya sudah pernah jelaskan bagaimana Ruth berpaut kepada mertuanya. Nama mertuanya adalah Naomi. Kedua wanita ini telah menjadi janda. Sebenarnya Ruth punya ipar yang bernama Orpa. Tapi Orpa kembali kepada nenek moyangnya, kembali lagi kepada dewa-dewanya, Allahnya yang lama. Tapi Ruth berpaut kepada Naomi, tidak mau lepas. Sehingga Ruth pada akhirnya dia memiliki masa depan, dia memiliki hidup yang dimaksudkan. Nyawanya tertolong, masa depannya tertolong, sampai garis keturunan Yesus Kristus. Nama Ruth istri Boaz adalah terukir manis di sana. Padahal Ruth adalah seorang perempuan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bangsa Israel. Alkitab telah memutuskan bahwa keturunan Amon dan Moab tidak boleh menjadi jemaah Tuhan selama-lamanya. Tapi kenapa Ruth bisa menjadi jemaah Tuhan? Bukan sekedar menjadi jemaah Tuhan, tapi menjadi salah satu garis keturunan yang melahirkan keturunan Boaz, yang pada akhirnya sampai kepada Yusuf lahirlah Yesus Kristus. Kata kuncinya adalah karena dia suka berpaut. Dia menempel terus, dia menyatu terus, dia terikat terus menerus, berpegang arah-arah terus.
Dan orang yang mau berterikat dengan Tuhan, orang yang mau berpegang erat dengan Tuhan, orang yang mau disatukan dan terhubung dengan Tuhan, dia pasti berani bilang, Allahmu lah Allah, Allahku. Kalau Rut berani berkata Allahku lah Allahku, itu berarti dewanya harus dicampakkan. Betul? Keyakinan yang lama lepas, ajaran yang lama lepas, otomatis. Karena Allah orang Yahudi bukan Allah yang bisa diduakan. Dia tidak akan pernah berdampingan dengan dewa manapun. Ya, tidak. Aku Allah yang cemburu, kata Tuhan. Tuhannya Yahudi, Tuhannya kita adalah Allah yang cemburu. Itu sebabnya orang-orang yang mau menempel kepada Tuhan, menyatu berpegang erat, terhubung selalu kepada Tuhan, ini yang disambut dia. Ini yang diterima. Ini yang layak menjadi mempelai perempuan Kristus. Maukah Anda menjadi mempelai perempuan Kristus? Jika mau, terhubunglah selalu, terikatlah selalu, tertambatlah selalu, melekat dan tidak mau lepas. Haleluya. Memang kalau kita bicara tentang Rut, langsung mengena ke jantung bangsa kafir, langsung mengena ke jantungnya bangsa kafir. Karena bangsa kafir sama seperti keturunan Moab dan Amon yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kunci lepas dari semua itu, harus berani mencampakkan keilahian yang lama, menerima Tuhan Allah yang disegani, disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang sekarang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, perjanjian baru di zaman kita yang sekarang ini pun Tuhan mau supaya kita berpaut, berpegang kepada Dia, jangan lepaskan sedikit pun. Dalam menghadapi kegentingan dunia sekarang ini, justru pastikan peganganmu itu siapa. Efesus 5 ayat 15. Efesus 4 maksud saya, ayat yang ke-15. Dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 15. Agar kita jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pencobaan. Tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dari pengajaran duniawi. Termasuk tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang menyangkut di dalam dunia ini, yang menggoncang dunia ini. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus ini, teguhlah berpegang kepada kebenaran di dalam apa? Di dalam kasih. Teguhlah berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kenapa harus di dalam kasih? Sebab kasih, kalau bicara kasih, ini adalah bicara vertikal dan horizontal. Berbicara kasih Tuhan adalah berbicara kasih vertikal dan horizontal. Vertikal adalah hubungan gereja dengan Allah di sorga. Vertikal, horizontal adalah berbicara hubungan manusia sesama manusia, baik yang sesama di dalam maupun yang masih di luar. Bahkan sampai kepada yang memusuhi pun Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Jadi kenapa harus di dalam kasih? Ya memang harus kepada Tuhan dan kepada sesama. Tidak boleh kita bilang begini,
Aku yang penting kasih sama Tuhan saja. Mau dunia ini kiamat, mau saudaraku mati, matilah di situ. Itu bukan kasih Tuhan. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Dan kau pasti lepaskan pegangan yang demikian. Tapi Tuhan bilang, teguhlah berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dan kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran yang adalah di dalam kasih, hasilnya adalah kita bertumbuh dalam segala hal. Dan puncak pertumbuhan kita adalah ke arah Dia. Dia itu adalah Kristus, dan Kristus itu adalah kepala. Dan kalau Dia disebut sebagai kepala, maka kita semua gereja Tuhan adalah tubuh. Dan kalau Dia disebut sebagai kepala, itu sama artinya kita harus mengakui Dialah suami bagi gereja Tuhan. Bukan secara jasmaniah, tapi secara rohani. Karena suamilah yang melindungi istrinya. Ya. Dan hubungan suami dengan istri adalah hubungan yang diikat oleh Alkitab, tidak boleh pisah lagi. Makanya ketika Tuhan adalah kepala bagi kita, ingat Dialah mempelai sorgamu, mempelai sorgaku. Dialah suami bagi gereja. Haleluya. Suami bagi gereja. Luar biasa ini, saudara-saudara kekasih. Ya, kalau sudah berada arahnya benar kepada Dia, ya, arahnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keren banget, saudaraku. Jadi tidak ada kompromi. Ayat ini tidak ada peluang sedikit pun untuk kompromian kepada dunia. Tidak boleh ada doktrin campur baur lagi. Tidak boleh hidup campur baur lagi. Sangat mengerikan, saudara-saudara kekasih, ada banyak masih gereja atau proses pembiaran. Ada jemaat yang kehilangan sesuatu, kemudian dia lapor polisi, dia minta doa sama gembalanya, tapi melapor sama dukun. Hati-hati loh. Kau sedang mencoba mencampur adukan Tuhan. Di sini tidak ada kompromian. Pilih, kau mau hidup atau mati. Biar jelas Tuhan tahu. Ya, ini ketentuan Allah bagi kita semua. Tidak ada kompromian, saudara kekasih. Saya prihatin ketika membaca dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 14, ayat 15, jemaat di Pergamus masih saja praktik yang seperti itu berlangsung di dalam dunia, bahkan di dalam gereja. Membiarkan Bileam menjadi pengajar-pengajar, membiarkan Nikolaus mengajar dalam gereja. Ini karakter yang tidak boleh kompromi, yang saudara kasih. Tidak boleh. Bileam itu adalah orang yang mengejar materi. Tujuan hidupnya hanya uang. Dia mengajar kepada bangsa Israel agar bangsa itu mencampur adukan kealahan dengan Balpeor, dan mengajar bangsa itu supaya berzinah. Gereja bukan tempat perzinahan, tapi disinilah kekudusan harus dinyatakan. Haleluya. Gereja adalah tempatnya kekudusan dinyatakan. Kebenaran dinyatakan sepenuhnya. Tidak ada kompromian. Kalau mau ke sorga, ayo mari sama-sama berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih.
Haleluya. Ini makanya saudara-saudaraku, dalam Yudas 1 ayat 11 begitu jelas dituliskan di sana, ya, celakalah orang yang menceburkan diri kepada ajaran yang dianut oleh Biliam. Ada 3 nama disebutkan di ayat itu, saudara-saudaraku, dalam Yudas 1 ayat 11 itu. Ada nama Kain, ada nama Biliam, ada nama Korah. Kain itu membunuh saudaranya, maka celaka orang yang seperti Kain, karena dalam diri Kain tidak ada kasih. Biliam, ya, tidak ada iman dalam hidupnya, ya, tidak ada iman dalamnya, rusak imannya. Karena rusaklah imannya, dia tidak sabar menunggu berkat Allah dalam hidupnya, main terabas saja. Korah adalah kelompok yang memberontak kepada Musa, karena dia tidak punya pengharapan kepada Tuhan bagaimana cara Allah mengangkat dia jadi seorang pemimpin yang baik kelak. Jadi 3 nama itu, Kain, Biliam, dan Korah, mewakili orang-orang yang kehilangan kasih, kehilangan iman, dan kehilangan pengharapan. Maka ayat itu berkata, celakalah. Sangat begitu jelas kebenaran firman Allah akan kepada kita semua. Sekali kita akan jangan pernah kompromi. Haleluya. Dijauhkan dari hidup kita hal-hal yang disebut dengan kompromi. Makanya Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya tetap bisa berpegang kepada Kristus di dalam kasih, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Paulus berdoa. Apa isi doa Rasul Paulus? Efesus pasal yang dia kita temukan dalam ayat 16, ya. Doa Rasul Paulus di situ yang pertama dia minta kepada Tuhan supaya Kristus diam di dalam kamu. Ya. Diam di dalam kamu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ini Kristus ada diam di sini. Tak boleh ada roh lain. Tak boleh ada roh lain. Tak boleh ada Injil lain. Dan tak boleh ada nama lain di sini. Hanya satu nama. Nanti lihat di ayat 17 itu, saudaraku. Iman kita di dalam Kristus, diam di dalam Kristus. Kemudian di ayat 18 itu Paulus pun berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya jemaat Efesus berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Supaya apa? Bisa memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Paulus doakan itu. Maka terus kami juga berdoa bersama dengan umat Tuhan, jemaat-jemaat keluarga, supaya kita sekalian ya saudara-saudaraku dapat diberi pemahaman mengenal lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus kepada kita sekalian, saudaraku. Dan puncak doa dari Paulus di ayat 19-nya, puncak doanya adalah bagaimana supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus. Sehingga kalau sudah terjadi kepenuhan Kristus dalam kita, tidak ada rongga kosong apapun dalam diri kita yang bisa disusupi oleh suasana kegelapan. Tidak ada lagi. Maka harus dipenuhi. Maka jangan pernah bosan-bosan, saudara, untuk menikmati firman Allah. Jangan pernah bosan-bosan untuk mengisap air seperti hujan yang turun, tanah yang lebih banyak mengisap air, maka kandungan
kandungan airnya lebih banyak. Kehidupan pun ada di situ, saudara. Terus minum. Terus minum. Kalau dalam Ibrani 6 ayat 7 dikatakan, Ibrani 6 ayat 7, di situ disebut menghisap air. Kita harus terus bisa menghisap air. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun atasnya. Gitu katanya saudara. Ya. Jadi tanah ini sebenarnya berbicara kita. Berbicara tentang kemanusiaan kita. Apakah kita masih ingat dan sadar bahwa kita dicipta lahirkan dari debu dan tanah? Maka tanah ini kalau tidak ada air keras, tanah manapun kalau tidak disiram dengan air pasti keras. Bukan cuma keras, gersang. Dan kalau gersang yang tumbuh hanya duri saja. Maka kalau anak-anak Tuhan gersang rohanimu, kau hanya menyakiti orang saja. Kau tidak pernah jadi berkat. Kau menjadi rusak dan pecundang. Tapi biarkan firman Allah, air hujan dari sorga, mengisi hidupmu dan hisaplah. Haleluya. Hisap air itu sebanyak-banyaknya. Sebab dia tidak akan naik. Kalau hujan itu telah turun, dia tidak naik. Tempat-tempat yang semakin rendah akan dipenuhi oleh air itu. Maka kehidupan yang mau direndahkan di hadapan Tuhan, yang mau berbalik tadi kepada Kristus, akan penuhlah dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Penuhlah hidup dengan kebenaran. Kalau terus tanah ini, daging ini, manusia kita ini menghisap air, firman, menikmati firman yang selalu kita dengar, baik melalui live streaming ini, saudaraku. Ya, ini setiap hari ada suara kebenaran kepada kita. Kiranya kita bisa mengikuti saja. Beri waktumu setengah jam lebih. Kau akan dikuasai dan diurapi dan diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya yang hebat ini. Yang kemudian akan menghasilkan apa? Menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Ya, itu hasilnya. Menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Atau tanam-tanaman yang berguna. Yang berguna dalam arti di sini saudara kasih, yang menghasilkan berkat sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Kebutuhanmu pasti dijamin oleh Tuhan. Maka jangan pernah risau, saudara-saudaraku kasih. Sekalipun dunia sedang bergoncang di hari-hari dan bulan-bulan terakhir ini, jangan pernah engkau tergoncang. Percayalah kepada Tuhan. Tampung firman Allah. Sebab firman dapat mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Percayakah engkau? Haleluya. Dia Jehovah Rifu, Jehovah Jireh. Asal kau jangan takut untuk mendengar firman, takut kehilangan waktumu bersenda gurau ke kiri dan ke kanan. Ayo persembahkan waktumu sedikit kepada Tuhan. Kalau Abraham, supaya dia menikmati Jehovah Jireh, dia tidak segan-segan mengorbankan anak tunggalnya sendiri. Tidak segan-segan. Bayangin saudara. Ya. 2 kali malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, karena engkau tidak segan-segan.
Dan ketika itu baru dia mendapatkan korban pengganti, berkat pengganti. Mau diberkati di tengah dunia yang bergoncang, Jehovah Jireh, dia yang bertanggung jawab. Dia yang mengadakannya. Taruh dirimu di hadapan dia, tampung firman-Nya. Sebab dia berkata, tanah yang menghisap air hujan yang turun atasnya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Dan tumbuhan yang berguna ini disebut menerima berkat dari Allah. Mau menerima berkat dari Tuhan? Ayo tampung terus firman Tuhan. Biar itu mengisi jantung hatimu setiap hari. Dan terus berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk selalu buat pemberitaan firman Allah, supaya setiap hari kita bisa menangkap sesuatu dari Tuhan. Dan itu melengkapi hidup kita, seperti pakaian yang semakin hari dibersihkan dan layak menjadi pakaian mempelai di hadapan Tuhan. Pada pertemuan akhir kita dengan Dia, kita masuk dalam pesta kawin anak domba. Hisap air sebanyak-banyaknya, hisap firman sebanyak-banyaknya, dan nikmatilah dalam hidup kita. Lakukanlah, pasti berkat ini datang dan turun dalam hidup saudara di dalam nama Yesus Kristus. Saya Pendeta Ebenezer Silvai, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia kilometer 79, Kandis Kota, Provinsi Riau. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam ini. Betapa indahnya firman. Kami mau berbalik kembali kepada Engkau saja Tuhan. Biar selubung-selubung ini disabut dalam diri kami, supaya tidak ada hidup yang berkompromi lagi dengan dunia, tapi kami semakin dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami akan terus minum dari air hidup Tuhan. Kami akan terus Tuhan menghisap air kebenaran yang turun, supaya kami terpuaskan, disucikan oleh Tuhan. Hamba berdoa kepada semua yang menerima, mendengar pengajaran firman Tuhan malam hari ini, baik yang di gereja maupun juga lewat live streaming FB dimanapun berada. Kunyatakan kasih-Mu kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Biar semua kami yakini kebenaran firman, dan turunlah berkat dan penguasaan Tuhan yang luar biasa atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan umat-Mu di mana saja berada, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, raja, anak-anak sekolah minggu, balita, dalam tangan-Mu lah, dalam kuasa-Mu lah, dalam pemeliharaan-Mu lah, kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami angkat suara memohon kuasa dan berkat Allah bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang berjuang keluar dari musibah ini. Tapi kami percaya sebagai orang kudus Tuhan, mengangkat suara berdoa memohon kepada Engkau belas kasih Tuhan untuk Indonesia Raya, rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas, Pulau Rote, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami terus berjuang dan memohon kepada Engkau. Hanya belas kasih-Mu lah yang membawa kami mampu keluar dari bencana yang menimpa dunia ini. Bapa, biar tetap Indonesia kami
bendera merah putih kami berkibar. Karena di sini orang-orang percaya sangat sungguh-sungguh memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Bapa buat Indonesia kami. Terima kasih buat Provinsi Riau, buat Kabupaten Siak, buat Kecamatan Kandis Kota, RT RW yang ada di sini, pemerintahan yang ada di sini secara khusus. Engkau tolong dan jamanan pakai berkati mereka yang bekerja dengan segala lelah dan letih mereka, balaskan lipat ganda. Bapak Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, semua para gubernur, para bupati wali kota, semua para camat di seluruh Indonesia, berkati dan lindungi mereka. Mereka melakukan tugas tanggung jawab dengan segenap hati. Berkatilah Indonesia, berkatilah bangsaku, berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami mengadukan nasib bangsa. Hanya kepadamu kami mengadukan nasib bangsa ini. Bapa kuasa Engkau, luar biasa kasih Tuhan. Biarlah turun anugerah-Mu dan berkat-Mu, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam surga, kasih sayang dan cintanya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang suci kudus memberkati dan menyertai kami sekalian malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat agung sorga, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu saudara-saudara kasih pada besok hari jam 19.30. Suara kebenaran bagi kita semua. Shalom.